Pengadaan lahan sebagian trase pembangunan jalan tol Jogja-Solo ditargetkan akan selesai tahun ini. Pemerintah pusat menganggarkan sebanyak 5 triliun rupiah untuk pembebasan lahan tol di wilayah DIY termasuk tol Jogja-Solo dengan proses pemberian ganti rugi dilakukan secara bertahap. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Project Management Unit Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan DIY Rani Syamsinarsi usai bertemu dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dalam agenda melaporkan perkembangan proyek pembangunan jalan tol Jogja-Solo, Jogja-Bawen dan Jogja-Kulon Progo, di Gedong Gadri, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta Selasa tanggal 30 Agustus tahun 2022. Good job! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan channel kita Arif Pradana Channel, yaitu channel tutorial informasi dan agama Islam. Oke guys, kali ini saya akan berbagi info tentang mekanisme pembebasan lahan tol Jogja-Solo di DIY. Namun sebelum nonton videonya saya ingatkan yang belum sholat dulu ya guys. Karenanya seperti sabda Nabi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka perkara sholat inilah perlu seorang hamba waspadai. Jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung. Namun jika sholatnya rusak, sungguh ia telah merugi. Pengadaan lahan sebagian trase pembangunan jalan tol Jogja-Solo ditargetkan akan selesai tahun ini. Pemerintah pusat menganggarkan sebanyak 5 triliun rupiah untuk pembebasan lahan tol di wilayah DIY termasuk tol Jogja-Solo dengan proses pemberian ganti rugi dilakukan secara bertahap. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Project Management Unit Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan DIY Rani Syamsinarsi usai bertemu dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dalam agenda melaporkan perkembangan proyek pembangunan jalan tol Jogja-Solo, Jogja-Bawen dan Jogja-Kulon Progo, di Gedong Gadri, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta Selasa tanggal 30 Agustus tahun 2022. Jogja-Solo di tahun 2022 ini masih dalam proses pengadaan lahan yang direncanakan dari perbatasan masuk DIY di Taman Martani sampai dengan Maguwo, dan dari on-off Trihanggo, di Ring Road Utara, sampai dengan Junction Sleman. Harapannya, tahapan pembangunan mengikuti lahan yang telah dibebaskan ini. Sedangkan untuk tol elevated di atas Ring Road Utara menjadi tahap terakhir, papar Rani. Rani mengatakan, saat ini pembebasan lahan tol Jogja-Bawen berjalan cukup baik, oleh karena itu pihaknya mengejar pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan pembebasan lahan untuk Jogja-Solo. Sebab proyek pembangunan jalan tol ini adalah proyek nasional yang didanai oleh negara untuk pembebasan lahannya, sedangkan konstruksi fisiknya oleh investor. Khusus proses pengadaan lahan mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan juga harus memperhatikan hal-hal yang terkait dengan keistimewaan DIY, khususnya trase tol tidak diizinkan melewati situs ataupun area-area yang harus dilestarikan. Ini adalah program pemerintah pusat, kita yang di daerah mendukung, tapi bagaimana kemudian dukungan itu tidak membawa dampak kurang baik bagi DIY. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk kemanfaatan bagi DIY, apalagi kita bersama tahu lalu lintas di jalan-jalan utama kita sudah sangat padat, ujar Rani. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY Krido Suprayitno menyampaikan, selain mengevaluasi penyelenggaraan pengadaan tanah jalan tol Jogja-Solo dan Jogja-Bawen, juga dilakukan paparan perencanaan trase untuk jalan tol Jogja-Kulon Progo. Percepatan penyelesaian pengadaan tanah menjadi prioritas yang harus diselesaikan. Sesuai arahan Sri Sultan, izin penetapan lokasi untuk tol Jogja-Kulon Progo untuk segera diproses. Proses tentunya melalui tahapan-tahapan, yaitu dari Pemda DIY akan segera membentuk tim persiapan. Rencana kami dari Dinas Pertanahan Tata Ruang akan melaksanakan rapat persiapan tim persiapan itu minggu depan.
Tadi Ngarso dalam mengarahkan agar segera proses penetapan lokasi dilaksanakan, dan dilakukan sosialisasi ke publik, kata Krido. Tol Jogja Kulon Progo ini akan melalui 3 kabupaten yaitu Sleman, Bantul dan Kulon Progo yang terdiri dari 11 kapanewon dan 44 kelurahan. Untuk itu, harus segera dilakukan sosialisasi berkaitan dengan persiapan tersebut seperti pelaksanaan di Tol Jogja Solo. Sudah ada trasenya dan sudah sesuai dengan usulan dari Dirjen Bina Marga. Akan kita sosialisasikan setelah mendapatkan arahan, tutup Krido Humas Pemda DIY. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good job!